Malam itu, apartemenku terlalu sunyi. Bukan sunyi yang damai, tapi sunyi yang terasa seperti sesuatu sedang menahan napas. Lampu ruang tengah menyala hangat, tapi kehangatan itu tidak menyentuh dadaku. Aku duduk di sofa dengan sebuah buku terbuka di pangkuan, berusaha membaca satu paragraf yang sama berulang-ulang, tapi mataku hanya menyapu huruf tanpa benar-benar menyerapnya. Jam di dinding bergerak pelan menuju 11. Biasanya, kalau Alif pulang telat, aku masih bisa tenang. Dia selalu memberi kabar. Kadang cuma pesan singkat, kadang telepon sebentar dengan suara lelah. Masih rapat, sayang. Tapi malam itu, ponselku diam. Tidak ada notif. Tidak ada getar kecil. Tidak ada tanda dia masih terhubung dengan hidupku. Aku mencoba meyakinkan diri, mungkin rapatnya beneran mendadak dan panjang. Tapi semakin lama, pikiran buruk mulai menyelip seperti asap tipis. Pelan, diam-diam, tapi membuat sesak. Lalu ponsel di atas meja nakas bergetar. Bukan getar biasa. Getarnya seperti panik. Seolah benda kecil itu berusaha melompat dari meja untuk memaksaku melihat. Aku meraihnya cepat. Jantungku langsung melonjak karena aku yakin itu Alif. Tapi layar menampilkan nomor asing. Aku terpaku sepersekian detik. Ada bagian dalam diriku yang ingin membiarkannya berdering sampai mati. Karena instingku berbisik, ini bukan kabar baik. Tapi ada bagian lain yang lebih kuat. Rasa takut yang memaksa. Aku mengangkatnya. Halo. Suara di seberang terdengar tenang dan dingin. Seperti orang yang sudah terbiasa menyampaikan kabar yang mengubah hidup orang lain. Dengan Ibu Nadira, istri Bapak Alif Pratama. Aku langsung duduk tegak. Tangan yang memegang ponsel mendadak lebih dingin. Iya, saya sendiri. Ada apa ya? Kami dari rumah sakit pusat. Mohon Ibu segera datang. Bapak Alif mengalami kecelakaan lalu lintas. Kondisinya kritis. Aku tidak langsung menangis. Aneh, ya. Aku tidak langsung menjerit. Yang terjadi justru lebih menakutkan. Otakku seolah berhenti bekerja. Kata-kata itu masuk, tapi tidak mau menyatu jadi makna. Seperti aku membaca bahasa asing. Kritis, mulutku mengulang dengan suara yang bukan suaraku. Pasien saat ini berada di unit perawatan intensif. Sebaiknya Ibu segera ke sini. Aku ingin bertanya lebih banyak. Aku ingin tahu di mana tepatnya. Aku ingin tahu apakah dia masih sadar. Aku ingin tahu apakah dia memanggil namaku. Tapi sebelum aku sempat menyusun kalimat, sambungan terputus. Aku menatap ponsel itu lama, seperti menunggu suara tadi kembali berkata, "Maaf Bu, ini salah sambung." Tapi layar sudah gelap. Tidak ada yang kembali. Tidak ada yang memperbaiki. Buku di pangkuanku jatuh ke lantai dengan bunyi, duk, pelan, tapi di telingaku, itu terdengar seperti ledakan. Dadaku sesak. Tenggorokanku kering. Aku menggigit bibir sampai terasa asin darah, hanya untuk memastikan ini nyata. Karena kalau ini mimpi, rasa sakit kecil itu seharusnya membangunkanku. Tapi aku tidak bangun. Aku berdiri mendadak. Langkahku kacau. Aku tidak berjalan. Aku seperti terpental dari satu titik ke titik lain. Kunci mobil. Dompet. Jilbab. Aku berlari ke kamar, menyalakan lampu, menyambar jilbab instan di gantungan. Tanganku gemetar sampai jarum pentul terasa seperti benda asing. Aku menusuk jariku sendiri. Darah kecil muncul. Biasanya aku akan mengaduh. Tapi malam itu aku bahkan tidak peduli. Aku meraih tas, kunci mobil, dan keluar apartemen tanpa benar-benar sadar apakah pintu terkunci atau tidak. Basement parkiran dingin. Lampu neon membuat semua terlihat pucat. Mobil kami ada di tempatnya. Dan melihat mobil itu membuatku hampir runtuh.
Karena aku selalu melihatnya sebagai simbol pulang, simbol kita aman, simbol hidup normal. Tapi malam itu, mobil itu hanya kendaraan menuju kabar terburuk. Tanganku gemetar saat memasukkan kunci. Gagal. Aku coba lagi. Gagal lagi. Air mataku jatuh karena frustrasi. Aku tidak menangis seperti orang sedih. Aku menangis seperti orang yang tenggelam dan tidak bisa mengangkat kepala. Tenang, Nadira, tenang. Bisikku, memaksa napas masuk dan keluar. Aku coba lagi. Kunci masuk. Pintu terbuka. Aku masuk ke kursi pengemudi, menutup pintu, dan untuk sepersekian detik aku hanya duduk diam memandang setir. Rasanya seperti aku baru saja diadili, dan vonisnya sudah diputuskan. Tinggal menunggu aku mendengar seberapa parah. Aku menyalakan mesin. Dan aku mengemudi seperti orang gila. Jalanan malam itu lebih lengang dari biasanya. Lampu-lampu kota berkelebat seperti garis panjang, kabur oleh air mata. Radio mobil mati. Atau mungkin aku yang mematikannya. Yang terdengar hanya suara mesin dan isak yang kutahan setengah mati. Di dalam hati aku terus berdoa. Ya Tuhan, selamatkan Alif, jangan ambil dia. Kami punya banyak rencana, kami baru mau mulai. Dan seperti ejekan kejam, pikiranku memutar ulang pagi tadi. Alif berdiri di depan cermin, merapikan dasi dengan gaya percaya diri. Dia menoleh padaku, tersenyum, senyum yang membuat hidup terasa sederhana. Nanti malam kita rayakan, katanya. Apa? Aku tertawa kecil. Raka dapat proyek besar. Kita ikut kebagian. Aku mau traktir kamu makan enak. Dia mencium keningku sebelum pergi. Seperti ritual kecil yang selalu menenangkan. Dan sekarang, aku mengemudi menuju rumah sakit dengan tangan mencengkeram setir sampai pergelangan terasa sakit. Bagaimana bisa, rayakan, berubah jadi, kritis, dalam hitungan jam? Gedung rumah sakit pusat menjulang di depanku seperti raksasa putih. Dari jauh, lampu-lampunya terlihat seperti mata yang tidak pernah berkedip. Aku parkir sembarangan di depan lobi darurat. Petugas keamanan berteriak, tapi aku tidak mendengar dengan benar. Aku hanya tahu aku harus masuk. Begitu pintu otomatis terbuka, bau antiseptik menghantam hidungku. Lampu terang membuat kepalaku berdenyut. Suara langkah kaki, roda ranjang, suara monitor berdetak. Semuanya bercampur jadi musik horor yang nyata. Aku menghampiri meja resepsionis. Icu, di mana Icu? Suaraku nyaris berteriak. Perawat menatapku kasihan. Lantai 5, Bu. Lewat lift, tapi jam besuk sudah. Aku tidak menunggu kalimatnya selesai. Aku sudah berlari. Di dalam lift, angka naik seperti menghitung mundur hidupku. Setiap detik terasa panjang. Napasku memantul di dinding lift seperti suara orang lain. Pintu terbuka di lantai 5. Koridor Icu sepi. Dinding hijau pucat, lantai mengkilap, udara dingin yang menusuk. Aku melihat tulisan besar, Icu. Ruang tunggu di depan kaca kosong. Kursi-kursi berjejer rapi, tapi seperti tidak pernah benar-benar dipakai. Aku melangkah mendekat, kaki terasa berat seperti timah. Di balik kaca, aku melihat perawat bergerak tanpa suara, monitor berkedip, dan deretan pintu kamar. Dan di salah satu pintu, ada nama itu. Alif Pratama. Aku menelan napas. Dadaku sakit. Air mata kembali mengalir. Aku harus masuk. Aku harus melihatnya. Tanganku terulur hendak mendorong pintu kaca. Ketika tiba-tiba, sebuah tangan kuat mencengkeram lenganku. Aku tersentak sampai hampir menjerit. Aku berbalik. Seorang dokter muda berdiri di depanku. Jas putihnya rapi, tapi wajahnya pucat.
Matanya menatapku tajam, penuh sesuatu yang membuat kulitku meremang. Ketakutan yang nyata. Ibu Nadira? Suaranya pelan tapi tegas. Aku mengangguk kaku. Dia melirik cepat ke koridor belakang kami seolah memastikan tak ada siapa-siapa. Lalu mendekat. Jangan masuk, bisiknya. Aku mengerutkan kening. Apa? Tapi suami saya. Apapun yang terjadi, katanya, suaranya menekan, jangan tunjukkan dirimu. Jangan biarkan siapapun tahu ibu ada di sini malam ini. Aku mencoba menarik lenganku, tapi cengkeramannya kuat. Siapa Anda? Lepaskan saya. Nama saya Dr. Reza, katanya cepat. Residen di sini. Tidak ada waktu menjelaskan. Ibu lihat pintu seberang itu? Ruang utilitas. Sembunyi di sana. Sekarang. Aku menoleh ke pintu kayu kusam di seberang. Seperti gudang alat pel. Rasanya absurd. Menyakitkan. Anda gila. Suaraku pecah. Suami saya di. Kalau ibu ingin suami ibu selamat, potongnya tajam, lakukan apa yang saya katakan. Aku membeku. Ada kesungguhan yang menakutkan dalam suaranya. Seperti orang yang tahu kalau detik berikutnya bisa menentukan hidup mati seseorang. Mereka akan segera datang. Lanjutnya. Masuk. Jangan bersuara. Apapun yang ibu lihat atau dengar, jangan keluar. Mereka siapa? Bisikku. Dia tidak menjawab. Dia hanya mendorongku pelan tapi pasti menuju pintu utilitas. Ketika pintu dibuka sedikit, bau apek dan bahan kimia pembersih menerpa wajahku. Ruangan gelap gulita, seperti lubang kecil yang menelan cahaya. Masuk, perintahnya. Aku mundur masuk ke kegelapan itu, jantung berdebar sampai terasa sakit. Dr. Reza menahan pintu agar tidak menutup rapat, menyisakan celah tipis, mungkin 1 sentimeter. Jangan bergerak, bisiknya sekali lagi. Jangan bernafas keras. Lalu pintu menutup. Klik. Aku sendirian di gelap. Menahan napas. Menempelkan mata ke celah pintu, hanya bisa melihat sepotong kecil koridor hijau pucat. Waktu berjalan lambat. 1 menit. 2 menit. 3 menit. Aku mulai gemetar, bukan cuma karena dingin, tapi karena otakku menolak kenyataan. Aku, istri pasien kritis, bersembunyi di gudang alat pel. 4 menit. Aku hampir membuka pintu untuk keluar. Aku hampir menyerah pada naluri sebagai istri. Tapi tepat saat itu, lift berdenting. Langkah kaki terdengar. Bukan langkah terburu-buru. Langkah itu tenang, mantap, percaya diri. 2 pasang langkah. 2 sosok pria muncul di bidang pandangku yang sempit. Satu adalah dokter tua besar yang berwibawa, Dr. Surya, kepala ICU. Yang satunya, aku mengenal dia bahkan dari cara jalannya. Raka. Sahabat Alif. Rekan bisnisnya. Pria yang pernah duduk di meja makan kami sambil tertawa. Sambil berkata, kita keluarga. Aku hampir lega. Tapi rasa lega itu mati sebelum lahir. Karena wajah Raka, tidak seperti orang yang sedang kehilangan sahabat. Dia tidak panik. Dia tidak sedih. Matanya menyapu koridor seperti orang yang memastikan tidak ada saksi. Aku menahan napas sampai dadaku nyeri. Aku memundurkan kepala dari celah pintu. Di luar, terdengar suara gesekan kartu akses. Pintu kamar ICU Alif terbuka dengan desisan pelan. Mereka masuk. Pintu menutup. Koridor kembali sepi. Dan di dalam gudang gelap itu, aku baru benar-benar mengerti kenapa Dr. Reza menyuruhku bersembunyi. Karena bahaya bukan datang dari rumah sakit. Bahaya itu berjalan dengan jas dokter dan wajah orang yang selama ini kami percaya.
Aku berdiri mematung di dalam ruang utilitas yang gelap dan pengap. Bau apek bercampur cairan pembersih menusuk hidung, membuat kepalaku sedikit pening. Tanganku gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena firasat buruk yang kini berubah menjadi ketakutan murni. Dari celah pintu yang sempit, aku menempelkan mataku, berusaha melihat apa yang terjadi di koridor Icu. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan kamar suamiku. Aku mengenali siluet tubuh mereka dengan jelas. Dokter Surya, kepala Icu, berdiri tegak dengan postur berwibawa. Di sampingnya, Raka, sahabat Alif, berdiri dengan tangan di saku jasnya. Tidak ada raut wajah panik. Tidak ada gerakan tergesa. Mereka tampak santai. Terlalu santai untuk dua orang yang sedang mengunjungi pasien kritis. Jantungku berdetak semakin keras, sampai aku takut suaranya terdengar keluar dari dada. Dokter Surya menggesek kartu akses. Bunyi bip pelan terdengar, lalu pintu kaca Icu terbuka dengan desisan lembut. Mereka masuk, dan pintu menutup kembali, memutus pandanganku dari dalam ruangan. Lorong kembali sepi. Seolah tidak ada apa-apa yang baru saja terjadi. Aku hampir bernapas lega. Hampir. Tapi rasa penasaran yang bercampur ketakutan mendorongku untuk mendekatkan wajah lagi ke celah pintu. Aku tidak bisa diam. Ada sesuatu yang sangat salah, dan aku harus tahu. Beberapa detik berlalu. Lalu aku melihat bayangan bergerak di balik kaca buram pintu kamar Icu. Siluet dua orang dewasa berdiri di sisi tempat tidur. Salah satunya membungkuk sedikit, seolah sedang memeriksa sesuatu. Aku menyipitkan mata. Dan saat itulah aku melihatnya. Dokter Surya mengangkat tangannya. Di tangannya ada jarum suntik. Aku menahan napas. Jarum itu tidak diarahkan ke lengan Alif. Tidak ke selang yang menuju tubuhnya. Dokter Surya justru mendekatkannya ke kantong infus yang tergantung di tiang besi di samping tempat tidur. Aku mengedip. Seli. 2 kali. Berharap aku salah lihat. Tapi tidak. Aku melihat dengan jelas jarum itu menembus plastik kantong infus. Cairan di dalam jarum tidak bening. Warnanya sedikit keruh. Seperti air yang tercemar. Dokter Surya mendorong pendorong jarum perlahan, memasukkan cairan itu langsung ke dalam infus. Dunia berhenti. Aku menutup mulut dengan kedua tanganku untuk menahan jeritan yang hampir meledak. Kaki-kakiku terasa lemas, seperti kehilangan tulang. Aku bersandar ke dinding ruang utilitas, jantungku berdebar liar. Dia tidak sedang mengobati Alif. Dia sedang memasukkan sesuatu ke dalam tubuh suamiku. Aku kembali mengintip, takut sekaligus tidak sanggup berhenti. Raka berdiri di sana, tidak mencoba menghentikan. Tidak terlihat terkejut. Tidak marah. Dia hanya mengawasi. Seperti orang yang sedang memastikan sebuah pekerjaan dilakukan dengan benar. Lalu Raka mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya. Sebuah koper kecil. Lebih mirip dompet tebal atau amplop besar berwarna hitam. Dia menyerahkannya pada Dokter Surya. Dokter Surya menerima koper itu tanpa banyak bicara. Mereka saling bertukar pandang sebentar. Pandangan singkat, dingin, penuh pengertian. Dokter Surya mengangguk sekali, lalu memasukkan koper itu ke saku jasnya. Aku hampir pingsan. Tanganku gemetar hebat. Seluruh tubuhku terasa dingin, seolah darahku membeku. Aku melorot perlahan ke lantai, duduk di antara ember dan kain pel kotor. Mataku tetap terpaku ke celah pintu, meski pandanganku mulai kabur oleh air mata. Ternyata suamiku tidak sedang diselamatkan. Dia sedang dibunuh. Dan orang yang membayarnya adalah sahabatnya sendiri. Aku menutup mata, mencoba memproses apa yang baru saja kulihat. Otakku berteriak menolak kenyataan itu. Raka?
Pria yang sering tertawa bersama kami? Pria yang berdiri di samping Alif di hari pernikahan kami? Pria yang memanggilku adik? Pasti ada penjelasan lain. Pasti itu obat khusus. Pasti koper itu berisi dokumen. Pasti. Tapi bisikan Dokter Reza kembali terngiang di kepalaku. Sembunyi. Dan percayalah padaku. Kalau ini prosedur medis biasa, kenapa aku harus bersembunyi? Aku kembali mengintip tepat saat pintu kamar Icu terbuka. Dokter Surya dan Raka keluar. Wajah mereka tetap tenang. Tidak ada ekspresi sedih. Tidak ada rasa bersalah. Pastikan dosisnya bekerja sesuai rencana, kata Raka dengan suara rendah tapi jelas di lorong yang sepi. Tenang saja, jawab Dokter Surya datar. Dalam 12 jam kondisinya akan menurun drastis. Gagal jantung karena komplikasi trauma. Bersih. Aku meremas kain bajuku sampai jari-jariku sakit. Bagus, kata Raka. Ingat perjanjian kita. Setelah ini selesai, sisa pembayaran langsung ditransfer. Dokter Surya mengangguk ringan. Saya mengerti. Mereka berjalan menuju lift. Langkah mereka santai, bahkan Dokter Surya sempat merapikan kerah jasnya. Tidak ada yang terlihat seperti dua orang yang baru saja mengunjungi pasien sekarat. Mereka terlihat seperti dua rekan bisnis yang baru saja menyelesaikan transaksi. Saat pintu lift menutup, aku akhirnya bernapas. Napas terputus-putus yang diikuti isak tertahan. Penyangkalanku runtuh total. Tidak ada lagi, mungkin. Tidak ada lagi, pasti salah lihat. Yang tersisa hanya satu kebenaran pahit. Alif adalah target. Raka adalah pengkhianat. Dokter Surya adalah algojo. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di lantai ruang utilitas itu, gemetar dan menangis tanpa suara. Dunia yang ku kenal hancur berkeping-keping dalam satu malam. Semua kenangan makan malam bersama, tawa palsu, dan cerita bisnis kini terasa seperti sandiwara kejam. Beberapa detik kemudian, atau mungkin beberapa menit, pintu ruang utilitas terbuka pelan. Cahaya koridor menyilaukan mataku yang sudah terbiasa gelap. Dokter Reza berdiri di sana. Wajahnya pucat pasi. Matanya memeriksaku cepat. Lalu dia berjongkok di hadapanku. Bu Nadira, Anda lihat? Bisiknya. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya dengan mata kosong. Lalu mengangguk perlahan. Mereka akan membunuh suami saya, kataku akhirnya. Suaraku terdengar asing, serak, dan penuh kebencian. Dokter Reza menarik napas panjang, seolah beban berat di dadanya akhirnya jatuh. Saya tahu, katanya lirih. Dan itu sebabnya saya tidak bisa membiarkan Anda masuk tadi. Aku mencengkeram lengannya. Kenapa? Kenapa mereka melakukan ini? Dokter Reza menatap ke arah koridor, memastikan aman, lalu menatapku lagi. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Ini bukan pertama kali, katanya pelan. Dan kalau kita tidak bertindak, suami Anda tidak akan bertahan sampai pagi. Aku masih terduduk di lantai ruang utilitas ketika Dokter Reza menarikku berdiri perlahan. Kakiku terasa lemas, seperti tidak sepenuhnya milikku lagi. Dunia di sekitarku masih berputar lambat, dipenuhi potongan-potongan gambar yang terus berulang di kepalaku. Jarum suntik, cairan keruh, koper kecil di tangan Raka. Tenang, bisik Dokter Reza. Meski suaranya sendiri terdengar tegang. Kita masih punya waktu. Tapi sedikit. Sedikit itu. Berapa lama? Tanyaku. Suaraku hampir tak terdengar. Dokter Reza menatap lurus ke mataku. Mereka bilang 12 jam. Itu berarti mereka tidak akan membunuhnya sekarang. Mereka ingin kematiannya terlihat alami. Bertahap.
Seperti gagal jantung. Aku menggigil. Jadi kita menunggu? Tidak. Nada suaranya berubah. Tegas. Kita melawan. Dia menarik napas panjang, lalu mulai menjelaskan dengan cepat tapi terstruktur. Seperti dokter yang akhirnya memutuskan melanggar semua aturan demi satu nyawa. Ada dua hal yang kita butuhkan, katanya. Bukti dan kesempatan. Dia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan alat perekam digital kecil, tak lebih besar dari ibu jari. Lalu sebuah jarum suntik steril yang masih terbungkus rapi. Ini perekam suara, lanjutnya. Aktif otomatis kalau ada suara. Kamu harus menanamnya di kamar suamimu. Di tempat tersembunyi. Di bawah ranjang, di belakang panel mesin, di mana saja. Aku menatap benda itu seperti sedang melihat granat. Aku bukan perawat. Kamu istrinya, jawabnya cepat. Itu justru kelebihanmu. Tidak ada yang akan curiga kamu ingin melihat suamimu. Dia lalu mengangkat jarum suntik itu. Dan ini, kamu harus mengambil sampel cairan dari kantong infusnya. 1 cc saja. Aku langsung menggeleng. Tidak. Aku bisa melukainya. Kamu tidak akan menyentuh tubuhnya, tegas Dr. Reza. Kamu hanya mengambil cairan dari port karet di selang infus. Ini prosedur standar. Tapi kamu harus cepat. Dan kamu tidak boleh ketahuan. Tanganku mulai gemetar lagi. Kalau aku ketahuan, Dr. Reza menatapku serius. Mereka akan bilang kamu histeris. Mereka bisa menahanmu. Menyuntikmu obat penenang. Dan setelah itu, tidak akan ada yang bisa menghentikan mereka. Aku menelan ludah. Ketakutan merambat naik ke tulang belakangku. Tapi lalu, wajah Alif muncul di benakku. Senyumnya pagi tadi. Caranya memanggil namaku. Cara dia selalu menenangkanku. Aku mengangguk. Aku lakukan. Dr. Reza terlihat lega. Tapi hanya sesaat. Sekarang dengar baik-baik. Pos perawat ada tepat di seberang kamar suamimu. Mereka akan melihat siapapun yang masuk. Lalu bagaimana caranya? Tanyaku. Saya akan membuat pengalihan, katanya. Kode blue palsu. Alarm darurat henti jantung. Semua staf akan berlari ke sana. Kapan? Sekarang, jawabnya singkat. Kita tidak tahu kapan mereka kembali. Dia menepuk bahuku pelan. Setelah kamu selesai, kembali ke ruang utilitas. Jangan kemana-mana sampai aku menjemputmu. Aku menyelipkan perekam dan jarum suntik ke dalam saku dasterku. Benda-benda itu terasa dingin di kulitku, seolah mengingatkanku bahwa ini bukan mimpi. Aku kembali masuk ke ruang utilitas. Kali ini, kegelapan tidak sepenuhnya menakutkan. Kegelapan terasa seperti tempat berlindung. Aku berdiri di balik pintu, menempelkan telinga ke kayu. Detik terasa seperti menit. Napasku pendek-pendek. Aku mendengar obrolan pelan perawat di pos jaga. Suara roda troli. Bunyi mesin monitor yang konstan. Lalu, alarm memekakan telinga memecah udara. Koblu. Koblu. Kamar 509. Seketika koridor menjadi riuh. Langkah kaki berlari. Suara panik. Perintah bersahutan. Semua orang bergerak menuju arah yang berlawanan dari kamar Alif. Aku mengintip. Pos perawat kosong. Lorong di depanku kosong. Inilah saatnya. Aku mendorong pintu, melangkah keluar. Udara koridor terasa dingin dan tajam. Aku berjalan cepat, tidak berlari, menuju pintu kaca kamar Icu Alif. Jantungku berdebar keras sampai terasa di tenggorokan. Aku mendorong pintu. Mas, bau antiseptik di ruangan itu lebih kuat.
Suara mesin monitor berdetak pelan, teratur. Bip, bip, bip. Aku melihatnya. Alif terbaring di tempat tidur, pucat, diam. Selang pernapasan tipis terpasang di hidungnya. Perban melingkari kepalanya. Dia terlihat rapuh. Terlalu rapuh untuk pria yang biasanya berdiri tegak dan penuh percaya diri. Air mataku hampir jatuh. Tahan, bisikku pada diri sendiri. Fokus. Aku berlutut di lantai dingin, meraba-raba di bawah ranjang. Tanganku menyentuh rangka logam. Aku menemukan bagian datar yang tersembunyi di dekat dinding. Aku menekan tombol perekam, lalu menempelkannya di sana. Satu tugas selesai. Sekarang yang paling menakutkan. Kantong infus. Aku berdiri, mendekat ke tiang infus. Cairannya terlihat bening. Tapi aku tahu, racun itu ada di sana. Mengalir perlahan ke tubuh suamiku. Tanganku gemetar saat mengeluarkan jarum suntik dari saku. Aku membuka bungkusnya dengan hati-hati. Aku mencari port karet kecil di selang infus. Biru. Seperti yang dijelaskan Dokter Reza. Maafkan aku, sayang, bisikku. Aku membersihkan port itu dengan kapas alkohol. Aku menarik napas. Dalam sekali. Lalu aku menusukkan jarum. Karetnya terasa alot, tapi jarum menembus. Aku menarik pendorong perlahan. Cairan bening masuk ke dalam tabung. 1C. Berhasil. Aku menarik jarum itu keluar dan menutupnya cepat-cepat. Tanganku gemetar hebat. Aku memegang bukti itu seolah memegang nyawa. Aku harus pergi. Aku harus keluar sekarang. Tapi kakiku tidak bergerak. Aku berdiri mematung menatap wajah Alif. Ada dorongan kuat untuk menyentuhnya. Untuk memastikan dia masih hangat. Masih ada. Aku mengulurkan tangan, menyentuh pipinya yang dingin. Aku di sini, bisikku. Suaraku pecah. Aku tahu apa yang mereka lakukan. Aku tidak akan membiarkan. Dan saat itulah, aku mendengar erangan kecil. Sangat pelan. Nyaris tak terdengar di antara bunyi mesin. Aku membeku. Alif, bisikku, hampir tidak berani. Matanya tetap terpejam. Tubuhnya tidak bergerak. Aku hampir mengira aku berhalusinasi. Lalu aku melihatnya. Dari sudut mata yang tertutup rapat, satu butir air mata mengalir perlahan. Menyusuri pelipisnya. Membasahi rambutnya yang dekat dengan perban. Darahku berhenti mengalir. Alif, sadar. Dia tidak koma total. Dia mendengar aku. Dia terjebak di dalam tubuhnya sendiri. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan jeritan. Dadaku terasa seperti diremukkan. Ini bukan hanya pembunuhan. Ini penyiksaan kejam. Aku akan kembali, bisikku dengan tekad yang tiba-tiba mengeras. Bertahanlah. Tolong, bertahan. Suara langkah kaki terdengar di koridor. Alarm palsu. Para perawat kembali. Aku tersentak ke realitas. Aku menatap Alif sekali lagi. Air mata itu masih basah di pipinya. Lalu aku berbalik, membuka pintu sedikit, mengintip, dan menyelinap keluar. Aku berlari menyusuri lorong, masuk kembali ke ruang utilitas, menutup pintu tepat saat perawat berbelok di tikungan. Aku bersandar di pintu, gemetar hebat. Tapi kali ini, bukan hanya karena takut. Di tanganku ada jarum suntik berisi bukti. Dan di hatiku, ada gambaran yang akan menghantuiku selamanya. Air mata suamiku, yang menangis dalam diam. Aku akhirnya keluar dari rumah sakit saat dini hari mulai merayap masuk ke langit. Udara di luar terasa dingin dan mentah, seperti tamparan yang membangunkanku dari mimpi buruk. Tapi ini bukan mimpi.
Ini nyata. Terlalu nyata. Aku duduk di kursi pengemudi, tanganku masih gemetar di atas setir. Aku menatap gedung rumah sakit itu lama, lampu-lampunya masih menyala terang seperti tidak terjadi apa-apa. Di dalam sana, suamiku terbaring tak berdaya, diracuni perlahan, sementara orang-orang yang seharusnya menyelamatkannya berjalan bebas dengan wajah profesional. Aku memukul setir sekali. Pelan. Bukan karena marah yang meledak, tapi karena amarah yang terlalu padat sampai terasa berat. Bertahanlah, Alif, bisikku. Aku akan kembali. Aku mengemudi pulang hampir tanpa ingatan. Perjalanan terasa seperti kabut panjang. Saat aku membuka pintu apartemen, semuanya masih sama seperti saat aku pergi dengan panik beberapa jam lalu. Buku masih tergeletak di lantai. Cangkir teh Alif yang setengah habis masih ada di meja kopi. Jaket kerjanya tergantung rapi di dekat pintu. Dunia kami berhenti di titik itu. Aku masuk ke kamar mandi dan menyalakan air dingin. Air es mengguyur kepalaku, membuatku tersentak. Aku menggosok wajahku, leherku, lenganku. Seolah aku bisa menghapus bau rumah sakit, bau ketakutan, bau pengkhianatan. Aku tidak menangis. Air mata sudah habis digantikan tekad yang dingin dan jernih. Aku keluar, mengganti pakaian. Bukan pakaian nyaman. Aku memilih pakaian yang rapi, tegas. Blus kerja terbaikku. Jilbab yang kusetrika sampai licin. Riasan tipis untuk menutupi mata sembab. Kalau aku harus kembali ke rumah sakit nanti sebagai istri yang berduka, aku akan memerankan peran itu dengan sempurna. Jam menunjukkan hampir pukul 6 pagi. Aku tidak langsung kembali ke rumah sakit. Ada satu tempat yang harus kudatangi lebih dulu. Kantor Alif. Distrik bisnis masih sepi saat aku tiba. Matahari baru menyentuh gedung-gedung tinggi dengan cahaya pucat. Orang-orang belum sepenuhnya terbangun. Mereka tidak tahu bahwa di antara mereka berjalan seorang wanita yang hidupnya telah dibelah dua dalam satu malam. Kantor PT Arunika Karya berdiri tenang, seperti tidak pernah menyimpan rahasia apapun. Aku masuk ke lobi. Seorang petugas keamanan menatapku terkejut. Bu Nadira? Sepagi ini? Katanya. Ada musibah. Jawabku pelan, memaksakan suara sedih yang tidak sepenuhnya palsu. Suami saya kecelakaan. Saya perlu ambil beberapa dokumen untuk asuransi. Wajahnya langsung berubah iba. Astaga, silakan, Bu. Semoga Pak Alif cepat pulih. Aku mengangguk, menahan rasa mual karena kebohongan itu keluar begitu mudah. Aku masuk ke ruang kerja Alif. Ruangan itu rapi, terlalu rapi. Seperti Alif baru saja keluar sebentar dan akan kembali. Ada foto kami di hari pernikahan di atas mejanya. Aku memalingkan muka sejenak, menarik napas panjang. Fokus, Nadira, bisikku. Aku duduk di kursinya. Kursi itu masih terasa familiar. Aku menyalakan komputernya. Layar login muncul. Meminta kata sandi. Tanganku berhenti di keyboard. Aku mencoba tanggal pernikahan kami. Gagal. Ulang tahunku. Gagal. Ulang tahunnya. Gagal. Aku memejamkan mata. Apa kata sandi Alif? Lalu aku teringat sesuatu yang kecil dan personal. Nama panggilan konyol yang dia berikan padaku saat kami pertama kali pacaran, yang selalu membuatku tertawa dan kesal sekaligus. Senja. Aku mengetiknya. Layar terbuka. Napas yang kutahan keluar perlahan. Aku berhasil. Aku membuka emailnya. Ratusan email bisnis muncul. Laporan. Jadwal rapat. Penawaran klien. Aku menggunakan fungsi pencarian dan mengetik satu nama. Raka. Puluhan email muncul.
Semuanya tampak normal. Terlalu normal. Rencana proyek, diskusi strategi, lelucon ringan. Aku hampir menyerah, sampai aku melihat sebuah folder di sisi kiri layar. Namanya tidak profesional. Pribadi_draft. Tanganku gemetar saat mengkliknya. Hanya ada satu email di dalamnya. Sebuah draft yang belum terkirim. Ditujukan kepada Faris, pengacara perusahaan mereka. Subjeknya membuat jantungku berhenti sesaat. Pemberitahuan audit internal dan pemutusan kemitraan. Aku membukanya. Paragraf demi paragraf, Alif menulis dengan bahasa yang tenang tapi tegas. Dia menjelaskan bahwa dia menemukan kejanggalan serius dalam laporan keuangan kuartal terakhir. Dia menulis bahwa dia menyewa auditor eksternal secara diam-diam untuk memeriksa pembukuan perusahaan selama 2 tahun terakhir. Aku terus membaca. Napasku semakin pendek. Hasil audit itu menghantamku seperti palu. Raka telah menggelapkan uang perusahaan. Bukan sedikit. Puluhan miliar. Dipindahkan secara bertahap ke rekening cangkang di luar negeri. Proyek besar, yang selalu dia ceritakan hanyalah kedok. Perusahaan fiktif. Dokumen palsu. Semua untuk mencuci uang. Aku menutup mulut, menahan mual. Di paragraf terakhir, Alif menulis tentang konfrontasi. Dia sudah bicara langsung dengan Raka. Dia memberi ultimatum, kembalikan semua uang dalam 24 jam, atau Alif akan melaporkannya ke polisi dan dewan direksi. Mataku turun ke bagian bawah email. Terakhir diubah, kemarin pagi. Hari kecelakaan itu. Dadaku terasa kosong. Jadi itulah jawabannya. Kecelakaan? Itu adalah balasan Raka atas ultimatum tersebut. Tapi ada satu pertanyaan lagi yang mengganjal. Jika Alif mati, apa yang Raka dapatkan selain menutupi kejahatannya? Aku kembali ke folder dokumen. Aku mencari sesuatu yang berhubungan dengan legal dan asuransi. Aku menemukannya. Sebuah file PDF yang baru dibuat sebulan lalu. Polis asuransi jiwa kemitraan bisnis. Aku membukanya. Isinya membuatku menggigil. Jika salah satu mitra meninggal dunia, seluruh sahamnya akan otomatis dilikuidasi dan dibayarkan kepada mitra yang tersisa. Artinya, jika Alif meninggal, Raka akan mendapatkan segalanya. Perusahaan. Kendali penuh, dan sejumlah uang asuransi yang sangat besar. Aku duduk terpaku. Bukan hanya untuk menutupi penggelapan. Bukan hanya untuk membungkam Alif. Tapi untuk merampas segalanya. Aku mencetak email audit itu. Aku mencetak polis asuransi tersebut. Kertas-kertas itu terasa berat di tanganku, berat oleh kebenaran. Aku memasukkannya ke dalam tas. Sekarang aku tahu mengapa. Aku melihat jam di dinding kantor. Sudah hampir waktunya kembali ke rumah sakit. Ponselku bergetar. Nama Dr. Reza muncul di layar. Aku mengangkatnya dengan napas tertahan. Hasil labnya sudah keluar, katanya tanpa basa-basi. Dan, tanyaku. Itu suksinilkolin dosis tinggi. Racun pelumpuh otot. Sulit dideteksi karena cepat terurai. Aku menutup mata. Dia sadar, tapi tidak bisa bergerak. Lanjutnya. Dan ada masalah besar, Nadira. Perekam yang kamu tanam, mati. Tidak ada sinyal. Jantungku mencelos. Mati. Seseorang menemukannya. Atau mematikannya. Artinya, mereka tahu ada yang mengawasi. Aku menggenggam tas berisi bukti erat-erat. Lalu apa yang kita lakukan? Kudengar napas Dr. Reza di seberang. Kamu tetap harus datang. Kalau kamu tidak muncul, itu justru mencurigakan. Mainkan peranmu. Bawa bukti motif itu.
Kita kehabisan waktu. Aku menatap jendela kantor, ke arah kota yang mulai sibuk. Baik, kataku pelan. Aku datang. Aku menutup telepon. Aku sendirian di kantor yang sepi, membawa rahasia besar dan satu tujuan, menghentikan mereka sebelum terlambat. Aku kembali ke rumah sakit tepat setelah pukul 8 pagi. Suasananya jauh berbeda dari malam tadi. Lorong ICU kini terang benderang, sibuk, dan penuh orang. Perawat berlalu lalang dengan wajah profesional. Aroma kopi dari ruang staf bercampur dengan bau antiseptik. Segalanya terlihat normal, dan justru itu yang paling mengerikan. Aku berjalan pelan, bahuku kuturunkan, wajahku kubiarkan tampak lelah dan kosong. Aku tidak perlu banyak berakting. Aku memang hancur. Seorang perawat di pos jaga menatapku. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa dibantu? Saya. Nadira, jawabku dengan suara serak. Istri Alif Pratama. Kamar 507. Wajahnya langsung berubah iba. Sebentar ya, Bu. Saya panggilkan Dokter Surya. Beliau yang menangani suami ibu. Perutku melilit. Dokter Surya. Aku menunggu di koridor, tepat di depan pintu kaca buram kamar Alif. Aku menatap pintu itu tanpa berkedip. Apakah dia masih hidup? Apakah racun itu masih mengalir? Nadira. Aku berbalik. Dokter Surya berdiri di hadapanku. Jas dokternya putih bersih. Rambutnya rapi. Wajahnya menunjukkan ekspresi simpati yang terlatih sempurna. Bagaimana kondisi suami saya, Dok? Tanyaku. Dia menghela napas panjang, seolah memikul beban berat. Kami sangat prihatin. Kondisi Pak Alif memburuk sejak tadi malam. Padahal UGD bilang lukanya tidak mengancam jiwa. Potongku pelan tapi tajam. Dokter Surya tidak langsung menjawab. Trauma bisa berkembang, Bu. Tubuh manusia kadang bereaksi di luar dugaan. Kompilasi apa yang terjadi? Tanyaku lagi. Jantungnya. Jawabnya. Tanda-tanda gagal jantung akut. Kata itu seperti pisau. Aku sedang bersiap membalas, ketika sebuah suara lain memotong. Nadira. Aku menegang. Raka. Dia berjalan ke arah kami dengan wajah kusut dan mata merah, seolah tidak tidur semalaman. Dia langsung memelukku. Tubuh pembunuh suamiku menempel padaku. Aku menahan diri agar tidak menjerit. Aku minta maaf, katanya pelan. Aku di sini sejak malam. Pembohong. Aku membiarkan diriku terisak di bahunya. Tangisan itu bukan kesedihan. Itu amarah murni yang kutekan mati-matian. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku, berpura-pura bingung. Lalu aku menatap Raka lurus. Kemarin pagi, Alif bilang dia mau bicara serius sama kamu. Soal audit perusahaan. Udara di koridor seketika berubah. Dokter Surya tampak bingung. Dia tidak tahu apa-apa. Tapi Raka membeku. Hanya sepersekian detik. Tapi cukup. Senyum sedih di wajahnya terlambat setengah detik untuk kembali. Matanya menyipit. Napasnya tertahan. Audit? Katanya tertawa kecil. Kering. Kamu pasti salah dengar. Kami cuma bahas proyek. Tidak, kataku lebih tegas. Dia bilang audit. Raka mendekat sedikit. Nadanya berubah. Cukup, Nadira. Kamu syok. Jangan bahas pekerjaan sekarang. Aku melihatnya melirik Dokter Surya. Sebuah isyarat singkat. Dokter Surya langsung paham. Bu Nadira, katanya lembut tapi berjarak. Saya rasa Anda perlu tenang. Suster, tolong ambilkan air dan... Jangan, potongku keras. Beberapa perawat menoleh.
Ada apa ini? Tanya Raka. Suaranya kini dingin. Tidak ada lagi kepura-puraan. Aku tahu waktuku sedikit. Aku melangkah mundur 1 langkah. Kalian membunuhnya, kataku lantang. Kalian berdua. Koridor hening. Wajah Dokter Surya mengeras. Bu Nadira, Anda membuat keributan di ICU. Panggil polisi, teriakku. Biar semua orang tahu. Aku melihat Raka dan Dokter Surya saling pandang. Kali ini tidak ada simpati. Hanya kalkulasi. Aku mendengar bisikan mereka. Pelan, tapi jelas. Dia tahu, kata Dokter Surya. Kita tidak bisa ambil risiko, jawab Raka dingin. Sekarang, kata Dokter Surya. Dosis terakhir. Jantungku berhenti. Tidak, jeritku. Dokter Surya berbalik, bukan ke kamar Alif, tapi ke arahku. Tangannya merogoh saku jasnya. Dia mengeluarkan jarum suntik berisi cairan keruh. Aku mundur sampai punggungku menabrak dinding. Perawat-perawat terpaku, tidak paham apa yang terjadi. Dia menyerang saya, teriak Dokter Surya panik. Dia gila. Jarum itu semakin dekat. Aku menutup mata. Dan tepat saat itu, polisi, jangan bergerak. Suara itu mengguncang koridor. Aku membuka mata. 2 polisi bersenjata berdiri di ujung lorong. Di belakang mereka, Dokter Reza. Wajah Dokter Surya memucat. Jarum suntik terlepas dari tangannya dan jatuh berdenting di lantai. Raka berbalik hendak lari ke tangga darurat. Tahan dia, teriak Dokter Reza. Polisi menerjang Raka, membantingnya ke lantai sebelum dia sempat kabur. Aku merosot ke lantai, napasku terengah. Dokter Reza langsung berlari ke kamar Alif. Pintu terbuka. Aku menahan napas. Beberapa detik terasa seperti keabadian. Lalu pintu itu terbuka kembali. Dokter Reza keluar menopang seseorang. Seseorang yang mengenakan pakaian rumah sakit. Wajahnya pucat. Tubuhnya lemah. Alif. Dia hidup. Dia berdiri. Seluruh koridor membeku. Alif menatap lurus ke arah Raka yang sedang diborgol. Kau? Suaranya serak tapi jelas. Mengkhianatiku. Raka menjerit seperti orang yang melihat hantu. Aku menangis. Bukan karena takut. Tapi karena kami menang. Koridor ICU perlahan kembali dipenuhi suara. Bisikan perawat. Langkah tergesa. Bunyi borgol yang diklik dingin di pergelangan tangan. Raka diseret pergi. Wajahnya hancur. Tidak ada lagi topeng sahabat, tidak ada lagi senyum palsu. Dokter Surya berdiri kaku, kedua tangannya terangkat, jas putihnya kini tampak seperti kostum yang memalukan. Aku masih terduduk di lantai ketika Dokter Reza kembali menghampiriku. Kamu aman, katanya pelan. Kita berhasil. Aku hanya menunjuk ke arah kamar Alif. Dia? Stabil. Jawabnya, racun sudah dihentikan. Antidot bekerja. Dia kelelahan, tapi dia hidup. Kata hidup itu memecahkan sesuatu di dadaku. Aku bangkit, kakiku gemetar, lalu berlari menghampiri Alif. Aku memeluknya, rapuh, hangat, nyata. Tangis yang keluar bukan lagi amarah atau ketakutan. Itu kelegaan murni yang menumpuk semalaman. Maaf, bisiknya serak. Aku mendengarmu, aku bertahan. Aku menggeleng, menempelkan keningku ke dadanya. Kita bertahan bersama. Polisi mengambil alih. Barang bukti diamankan, jarum suntik, sisa cairan, rekaman laboratorium. Dokter Reza menyerahkan hasil uji, suksinilkolin dosis tinggi, dan laporan kronologi.
Aku menyerahkan email audit dan polis asuransi yang kucetak dari kantor. Detektif yang memimpin operasi membaca cepat, lalu menatap kami dengan sorot yang tak menyisakan keraguan. Ini bukan kelalaian, katanya. Ini percobaan pembunuhan berencana. Sidang yang membuka segalanya. 6 bulan kemudian, ruang sidang penuh sesak. Kamera berkilat. Judul berita berteriak tentang skandal Icu dan pengkhianatan sahabat. Aku duduk di samping Alif. Kini berjalan dengan bantuan tongkat. Langkahnya mantap. Dokter Reza duduk beberapa baris di belakang. Tenang, bersih, tak goyah. Saksi demi saksi dipanggil. Dokter Reza menjelaskan dengan bahasa yang jernih bagaimana racun itu bekerja. Bagaimana ia melumpuhkan otot tanpa memadamkan kesadaran, dan bagaimana kematian bisa direkayasa tanpa alami. Jaksa membuka pola. 5 kematian mencurigakan sebelumnya. Pasien kaya, komplikasi mendadak, 1 tangan yang sama. Giliranku. Aku menceritakan semuanya. Telepon malam itu, peringatan di koridor, ruang utilitas, jarum suntik, air mata Alif. Pengacara Raka mencoba melukisku sebagai istri histeris. Aku menatap hakim dan berkata, jelas. Seorang istri akan melakukan apapun untuk menyelamatkan nyawa suaminya. Saya melihat kejahatan, dan saya mengambil buktinya. Lalu Alif maju. Ruang sidang senyap. Raka bukan hanya rekan bisnis saya, katanya pelan. Dia saudara saya. Suaranya bergetar saat menceritakan ultimatum audit, tabrakan yang disengaja, dan malam-malam terkurung di tubuh sendiri, mendengar harga nyawanya ditawar. Pengkhianatanmu lebih menyakitkan daripada racunmu. Raka menunduk. Dokter Surya, terpojok, akhirnya mengaku, demi meringankan hukuman, dia membuka semuanya. Itu paku terakhir. Putusan. Hakim membacakan vonis tanpa basa-basi. Dokter Surya, penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Izin praktik dicabut. Raka, seumur hidup ditambah puluhan tahun atas percobaan pembunuhan berencana, penggelapan, penipuan asuransi, dan kecelakaan yang disengaja. Aset disita. Kebebasan direnggut. Keadilan tidak selalu menyembuhkan luka. Tapi hari itu, ia berdiri tegak. Kehidupan kedua. Beberapa bulan setelahnya, kami pindah. Rumah kecil dengan taman sederhana. Matahari senja sering berhenti lama di sana. Alif menjalani terapi, tubuhnya pulih pelan-pelan. Luka di hati lebih lambat, tapi tidak sendirian. Dokter Reza datang berkunjung suatu sore. Tanpa jas putih. Tanpa hiruk-pikuk rumah sakit. Kami minum teh, berbincang ringan. Dia bercerita bahwa Dewan baru menugaskannya memimpin Komite Etik dan Pengawasan Mutu. Agar ini tak terulang, katanya. Alif tersenyum. Senyum yang dulu sempat dirampas. Aku memulai lagi, ujarnya. Perusahaan baru. Dari nol. Apa namanya? Tanya Dokter Reza. Alif menatapku, lalu menjawab, Cahaya Senja. Aku menggenggam tangannya. Di bawah cahaya senja yang hangat, kami duduk dalam diam yang damai. Kami pernah melihat sisi tergelap manusia, keserakahan, pengkhianatan, kekejaman. Tapi kami juga melihat yang terbaik, keberanian, kesetiaan, dan keadilan. Kami selamat. Kami hidup. Dan kehidupan kedua ini, kami perjuangkan bersama.